Teman-teman, saat teduh kita pagi ini tentang kota perlindungan. Berdasarkan kitab Ulangan pasal 4 ayat 41 sampai dengan 49. Kota perlindungan adalah kota yang ditunjuk oleh Tuhan untuk tempat berlindung bagi mereka yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja. Seperti yang kita baca di sini, ayat 41 sampai dengan 43, suku-suku yang tersisa di sebelah timur Sungai Yordan, di wilayah yang dulunya milik Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja Basan, didirikanlah 3 kota perlindungan. Beser untuk orang Ruben, Ramot untuk orang Gad, dan Golan untuk Manasye. Orang yang secara tidak sengaja membunuh orang lain bisa melarikan diri ke salah satu kota ini untuk berlindung dari pembalasan darah. Ya, hampir pada semua masyarakat, jika seseorang terbunuh, maka anggota keluarganya harus menuntut nyawa dari orang yang membunuh. Dan ini dianggap sebagai suatu yang lazim. Kota perlindungan akan memberikan suaka bagi orang yang mencari perlindungan sampai pengadilan akan menentukan apakah dia bersalah atau tidak. Jika di dalam pengadilan nanti, si pencari suaka ternyata tidak bersalah karena dia membunuh dengan tidak sengaja, maka dia diizinkan untuk tinggal di kota perlindungan ini dan dia akan aman berada di sana. Jadi sebenarnya kota perlindungan berfungsi seperti sebuah penjara, tetapi tidak berbentuk sel, melainkan sebuah kota. Tetapi jika pengadilan yang dilakukan oleh tua-tua Yahudi menemukan bahwa orang itu ternyata membunuh dengan sengaja, dengan niat, maka dia akan diserahkan kepada penuntut darah supaya dihukum mati. Jadi, niat adalah ukurannya. Karena niat lahir dari dalam hati yang dengan sengaja memang menginginkan kematian orang lain. Tetapi jika kejadian pembunuhan itu betul-betul tidak disengaja, maka dia harus tinggal di kota perlindungan sampai dia meninggal atau sampai imam besar yang berwenang meninggal. Nah, sistem ini dibuat untuk mengatur kehidupan umat. Ada mekanisme untuk penyelesaian setiap masalah. Bangsa Israel tidak boleh main hakim sendiri, dan kota perlindungan ditetapkan supaya masyarakat dijamin rasa keadilannya dan kehidupan berbangsa berjalan dengan baik. Lalu di ayat 44 sampai dengan 49 adalah penjelasan tentang penerapan hukum Taurat yang menjadi hukum bagi bangsa Israel. Walaupun mereka baru menduduki tanah di sebelah timur Sungai Yordan, sementara sebelah barat belum ditaklukkan, pelaksanaan hukum Taurat ini tidak boleh ditunda. Tidak boleh menunggu sampai semua tanah Kanaan yang di sebelah barat Sungai Yordan ditaklukkan. Nah, apa yang bisa kita petik dari bagian ini? Yang pertama, masyarakat membutuhkan aturan hukum yang adil, yang menjamin keadilan bagi semua orang. Tanpa keadilan, kehidupan masyarakat akan menjadi kacau, akan mudah terjadi chaos. Tetapi hukum yang adil adalah hukum yang sejalan dengan firman Tuhan. Sejalan dengan nilai-nilai Alkitab. Harus menempatkan Tuhan di atas semua aturan ini. Semua aturan ini terdapat di dalam hukum Taurat. Lalu yang kedua, jika ada hukum bagi perlindungan fisik, apakah ada hukum bagi perlindungan rohani? Hukum tentang kota perlindungan ini menjadi gambaran bagi jiwa manusia yang berdosa yang membutuhkan perlindungan dari hukuman dosa, yaitu kematian kekal di dalam neraka. Allah yang Maha Kasih menyediakan perlindungan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Tuhan Yesus melakukannya dengan membayar hukuman itu melalui kematiannya di atas kayu salib, sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti seorang pembunuh yang datang ke kota perlindungan akan mendapatkan perlindungan dari hukuman dosa. Nah teman-teman,
Alasan saya percaya Tuhan Yesus karena saya adalah orang yang berdosa. Saya pasti masuk neraka kalau saya tidak berlindung kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yesus, saya menerima pengampunan dari dosa-dosa saya. Di dalam Yesus, saya dibebaskan dari hukuman dosa dan saya memperoleh hidup yang kekal di dalam surga. Apa yang saya alami ini juga bisa teman-teman alami semua. Karena itu, datanglah kepada Tuhan Yesus, berlindunglah ke dalam kasih-Nya. Sebab Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa teman-teman semua. Jika teman-teman membutuhkan informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi gereja yang terdekat atau hamba Tuhan yang terdekat. Atau hubungi nomor WA yang ada di deskripsi video ini. Dengan senang hati, kami akan melayani setiap pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.